Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang disingkat dengan APK-ASN. Penjelasan saya ini didasarkan pada Permen Pan RB nomor 42 tahun 2021. Bapak Ibu yang budiman, saya sampaikan hal-hal terkait dengan yang umum lebih dahulu. Pertama, kedudukan dan tanggung jawab. Analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau APK berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengembangan kompetensi pada unit kerja yang menyelenggarakan urusan di bidang pengembangan kompetensi pada instansi pemerintah. APK-ASN ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan tugas dan fungsi APK-ASN. Kedudukan APK-ASN ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Jabatan fungsional APK-ASN merupakan jabatan karir PNS. Jabatan fungsional APK-ASN termasuk dalam rumpun jabatan manajemen, sebagaimana seperti jabatan fungsional analis kebijakan. Selanjutnya adalah kategori dan jenjang jabatan fungsional APK-ASN. Jabatan fungsional APK merupakan jabatan fungsional untuk kategori keahlian. Jenjang jabatan fungsional APK-ASN terdiri dari 4 jenjang, 4 level, dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah APK ahli pertama, APK ahli muda, APK ahli madya, dan APK ahli utama. Jenjang pangkat jabatan fungsional APK ini tercantum dalam lampiran 3, 4, dan 5 Permen Pan RB. Silakan Bapak Ibu sekalian lihat pada tabel bahwa tugas jabatan dari JF APK-ASN adalah melaksanakan analisis dan perancangan manajemen serta pengendalian pengembangan kompetensi ASN pada instansi pemerintah. Tabel ini untuk jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk pengangkatan atau kenaikan jabatan atau pangkat dengan pendidikan sarjana atau D4. Jadi ada angka 50, 50, 100, 100, 150, 150, 150, dan 200, 200 dari ahli pertama sampai ke ahli utama. Tabel kedua adalah tugas jabatan beserta jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan atau pangkat JF APK dengan pendidikan master. Di situ karena magister atau master, maka ahli pertama dimulai dari 3B, bukan 3A sebagaimana tabel pertama untuk sarjana atau D4. Tabel selanjutnya adalah tugas jabatan beserta jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan jabatan atau pangkat Japfung APK-ASN dengan pendidikan doktor. Jadi untuk doktor dimulai dari 3C, ahli muda, dan seterusnya. Sebagaimana dalam tabel tadi, tugas jabatan fungsional APK adalah melaksanakan analisis di bidang pengembangan kompetensi.
Unsur dari tugas jabatan itu ada 3. Pertama, pemetaan kompetensi. Kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensi. Dan ketiga, pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi. Masing-masing unsur itu dibagi lagi menjadi sub unsur kegiatan. Untuk unsur pertama ada 3 sub unsur kegiatan. Sub unsur kedua ada 4. Saya ulangi, unsur kedua ada 4 sub unsur kegiatan, dan unsur ketiga ada 2 sub unsur kegiatan. Untuk unsur pemetaan kompetensi, sub unsurnya adalah analisis profil ASN, kajian pemetaan kompetensi, dan inventarisasi jenis dan jalur pengembangan kompetensi. Untuk unsur pelaksanaan pengembangan kompetensi, ada 4 subunsur, yaitu penyusunan desain kompetensi, verifikasi rencana pengembangan kompetensi, pengembangan program pengembangan kompetensi, dan 4 asistensi, konsultasi, dan advokasi pengembangan kompetensi. Untuk unsur kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan kompetensi ada 2 subunsur, yaitu pemantauan program pengembangan kompetensi dan evaluasi dan analisis tingkat pencapaian program pengembangan kompetensi. Selanjutnya adalah uraian kegiatan. Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis kegiatan berbeda-beda untuk masing-masing level jenjang jabatan. Untuk APK ASN ahli pratama ada 14 kegiatan. Saya tampilkan di situ 3 di antaranya. Untuk APK ASN ahli muda ada 18 kegiatan, 3 di antaranya saya tampilkan di dalam slide. Kemudian ada 20 kegiatan untuk APK ASN ahli madya, 3 saya tampilkan dalam slide, dan untuk APK ASN ahli utama ada 7 kegiatan. 3 saya tampilkan di dalam slide. Hasil kerja merupakan hasil dari kegiatan yang tadi telah disampaikan. APK ASN ahli pratama akan mendapatkan atau akan melakukan 14 jenis hasil kerja, baik berupa dokumen maupun laporan. 3 di antaranya saya tampilkan di dalam slide. Untuk APK ASN ahli muda ada 18 hasil kerja berupa dokumen dan laporan. 3 di antaranya saya tampilkan dalam slide. Untuk APK ASN ahli madya ada 20 hasil kerja berupa dokumen dan laporan. 3 di antaranya saya tampilkan dalam slide, dan APK ASN ahli utama menghasilkan 7 hasil kerja berupa dokumen dan laporan, yang antara lain 3 di antaranya saya tampilkan di dalam slide. Catatan terhadap hasil kerja: apabila dalam unit kerja tidak terdapat APK ASN yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan suatu kegiatan, maka APK ASN yang berada 1 tingkat di atas atau 1 tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan. Ini bisa dimengerti mengapa secara tertulis, karena apabila tidak tertulis maka bisa jadi seorang APK ASN akan menentukan sendiri pekerjaan yang dilakukan itu. Kemudian penilaian angka kredit atas hasil penugasan. APK ASN yang melaksanakan tugas APK ASN yang berada 1 tingkat di atas jenjang jabatannya, dia memperoleh paling besar 80% dari angka kredit kegiatan itu.
APK ASN yang melaksanakan tugas APK ASN yang berada satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, maka dia akan memperoleh paling besar 100% dari angka kredit setiap kegiatan yang dilakukan. Silakan lihat lampiran 1 Permen Pan RB untuk memastikan angka-angka itu. Bapak Ibu yang budiman, kita beralih pada pengangkatan dalam jabatan. Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dilakukan melalui pengangkatan pertama, pengangkatan perpindahan dari jabatan lain, pengangkatan karena penyesuaian, dan pengangkatan karena promosi. Jadi ada 4 jenis pengangkatan. Yang pertama, pengangkatan pertama menjadi Japfung APK ASN. Pengangkatan ke dalam Japfung APK ASN melalui pengangkatan seseorang harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 1, berstatus PNS. 2, memiliki integritas dan moral yang baik. 3, sehat jasmani dan rohani. 4, berijazah paling rendah magister, rumpun ilmu humaniora, ilmu sosial, ilmu alam, ilmu formal maupun ilmu terapan. 5, nilai kerja prestasi paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Pengangkatan pertama merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan JF APK ASN dari CPNS. APK ASN yang diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun harus diangkat dalam jabatan fungsional APK ASN. APK yang diangkat dalam Japfung APK ASN paling lama 3 tahun setelah diangkat harus memenuhi dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. APK ASN yang belum mengikuti atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak dapat diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat di atasnya. Kemudian pengangkatan yang kedua adalah pengangkatan karena perpindahan jabatan. Pengangkatan karena perpindahan jabatan harus memenuhi syarat: 1, berstatus PNS, 2, memiliki integritas dan moral yang baik, 3, sehat jasmani dan rohani, 4, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4 pada bidang ilmu sosial, psikologi, ilmu hukum, ekonomi, manajemen pendidikan, atau kualifikasi pendidikan lain sesuai tugas jabatan. Serta kelima, mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis manajerial dan sosial kultural. Masih terkait dengan pengangkatan karena perpindahan dari jabatan lain, syarat selanjutnya adalah memiliki pengalaman di bidang kompetensi, di bidang pengembangan kompetensi paling singkat 2 tahun. Selanjutnya, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir. Berusia paling tinggi 53 tahun bagi yang akan menduduki Japfung ahli pertama dan ahli muda. Berumur 55 tahun bagi yang akan menduduki Japfung APK ASN ahli madya. 60 tahun paling tinggi bagi yang akan menduduki Japfung APK ASN ahli utama bagi PNS yang telah menduduki jabatan pimpinan tinggi, dan 63 tahun paling tinggi bagi yang akan menduduki jabatan fungsional ahli utama lain yang akan menduduki Japfung APK ahli utama. Pangkat yang ditetapkan bagi PNS adalah sama dengan pangkat yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit. Angka kredit dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kompetensi. Jenis pengangkatan
Yang lainnya adalah pengangkatan melalui penyesuaian atau sering digunakan istilah in passing. Pengangkatan jenis ketiga ini harus memenuhi 7 syarat. Pertama, berstatus PNS, memiliki integritas moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah paling rendah sarjana atau diploma 4, memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang pengembangan kompetensi paling singkat 2 tahun, mengikuti dan lulus uji kompetensi, dan nilai prestasi kerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. Pengangkatan dalam JFAPK dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan pada jenjang jabatan yang akan diduduki. Pengangkatan dalam JFAPK melalui penyesuaian ini diberikan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran 6 Permenpan RB nomor 42 tahun 2021. Angka kredit hanya berlaku 1 kali selama masa penyesuaian. Tata cara pengangkatan dalam JFAPK melalui penyesuaian ditetapkan oleh instansi pembina. Pengangkatan dalam JFAPK dilaksanakan 1 kali untuk paling lama 2 tahun sejak Permenpan RB nomor 42 tahun 2021 berlaku. Dan terakhir, bentuk pengangkatan melalui promosi. Pengangkatan dalam jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi melalui promosi ditetapkan berdasarkan 3 kriteria. 1, termasuk dalam kelompok rencana suksesi. 2, menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, serta diakui oleh lembaga pemerintah yang terkait dengan bidang inovasi yang dibuatnya. Dan ketiga, memenuhi standar kompetensi jenjang JFAPK yang akan diduduki. Masih pengangkatan melalui promosi, pengangkatan dilaksanakan dalam hal PNS belum menduduki jabatan JFAPK atau kenaikan jenjang JFAPK 1 tingkat lebih tinggi. Pengangkatan dalam JFAPK melalui promosi ditetapkan dengan kriteria 5 kriteria. 1, mengikuti dan lulus uji kompetensi. 2, nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS, dan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS. Angka kredit untuk pengangkatan melalui promosi dinilai dan ditetapkan berdasarkan pelaksanaan tugas JFAPK. Terkait dengan pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, setiap PNS yang diangkat menjadi APK ASN wajib diambil sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang budiman, kita beralih kepada penilaian kinerja. Penilaian kinerja APK ASN dilakukan berdasarkan perencanaan kerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku APK. Jadi penilaian kinerja ini terdiri dari SKP dan perilaku kerja. Bulan-bulan belakangan ini kita diminta untuk mengisi SKP yang di dalamnya ada perilaku kerja. Bagian pertama dari penilaian kerja adalah sasaran kerja pegawai atau SKP. APK ASN wajib menyusun SKP pada awal tahun. SKP merupakan target kinerja APK ASN berdasarkan penetapan kinerja dari unit kerja yang bersangkutan. SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian tugas jabatan sebagai turunan penetapan kinerja unit kerja. Target kinerja terdiri dari 2 jenis, target kinerja utama berupa target angka kredit dan kinerja tambahan berupa tugas tambahan. Target angka kredit ini terinci dalam lampiran 1 Permenpan.
Silakan Bapak Ibu sekalian memeriksa lampiran 1 dimaksud. Tugas tambahan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan. Target angka unit kerja, saya ulangi, target angka kredit dan tugas tambahan sebagai dasar untuk menyusun, menetapkan, dan menilai SKP. SKP yang disusun harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah target angka kredit. Target angka kredit bagi APK ASN setiap tahun ditetapkan paling sedikit 12,5 untuk APK ASN ahli pertama, 25 untuk APK ASN ahli muda, 37,5 untuk APK ASN ahli madya, dan 50 untuk APK ASN ahli utama. Target angka kredit ini tidak berlaku bagi APK ASN ahli utama yang memiliki pangkat paling tinggi. Selain target angka kredit, APK ASN juga wajib memperoleh hasil kerja minimal untuk setiap periode. Ada yang disebut dengan angka kredit pemeliharaan. APK ASN yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, tetapi belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, setiap tahun wajib memenuhi target angka kredit paling sedikit 10 untuk APK ASN ahli pertama, 20 untuk APK ASN ahli muda, dan 30 untuk APK ASN ahli madya. APK ASN ahli utama yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 25 angka kredit. Terkait dengan perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam JFAK dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah penilaian dan penetapan angka kredit. Capaian SKP APK ASN disampaikan kepada tim penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian angka kredit. Capaian angka kredit APK ASN ditetapkan paling tinggi 150% dari target angka kredit minimal. Apabila APK ASN telah memenuhi angka kredit untuk kenaikan pangkat atau jabatan, capaian angka kredit APK ASN itu diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk menetapkan PAK. PAK digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat atau jabatan setingkat lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam lampiran 5 Permenpan RB. APK ASN mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP. Hasil penilaian dan penetapan angka kredit atau PAK dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja APK. Siapa pejabat yang mengusulkan angka kredit? Usul penetapan angka kredit atau PAK dari APK ASN diajukan oleh 1. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan kepada pejabat pimpinan tinggi utama pada instansi pembina untuk angka kredit bagi APK ahli utama di instansi pembina dan instansi pusat. Kedua, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi penyelenggaraan pengembangan kompetensi kepada pejabat tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk angka kredit bagi APK ahli pertama, APK ahli muda, APK ahli madya di lingkungan instansi pembina. Ketiga, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pusat selain instansi pembina
Untuk angka kredit bagi APK ahli pertama, APK ahli muda, dan APK ahli madya di instansi pusat selain instansi pembina. Keempat, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah provinsi untuk angka kredit bagi APK ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya di lingkungan instansi daerah provinsi. Dan terakhir, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah kabupaten atau kota untuk angka kredit bagi APK ahli pertama, APK ahli muda, dan APK ahli madya pada instansi daerah kabupaten atau kota. Kemudian, siapa pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit? Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit ada 5. Pertama adalah pejabat pimpinan tinggi utama pada instansi pembina. Ini untuk angka kredit bagi APK ahli utama di lingkungan instansi pusat dan instansi daerah provinsi. Yang kedua, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pembina. Untuk angka kredit bagi APK ASN ahli pertama, APK ASN ahli muda, APK ASN ahli madya di lingkungan instansi pembina. Ketiga, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi pusat selain instansi pembina. Untuk angka kredit bagi APK ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya di lingkungan instansi pusat selain instansi pembina. Keempat, pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah provinsi untuk angka kredit bagi APK ASN ahli pertama, APK ASN ahli muda, dan APK ASN ahli madya di lingkungan instansi daerah provinsi. Dan kelima, pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada instansi daerah kabupaten atau kota untuk angka kredit bagi APK ASN ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya di lingkungan instansi daerah kabupaten kota. Kita beralih Bapak Ibu sekalian ke tim penilai. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dibantu oleh tim penilai. Tim penilai memiliki tugas, ada 7 tugas, yaitu mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai, memberikan penilaian angka kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan, memberikan rekomendasi kenaikan pangkat atau jenjang jabatan, memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi, melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan, memberikan pertimbangan penilaian SKP, dan memberikan bahan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan APK ASN dalam pelatihan. Susunan tim penilai terdiri dari tim penilai pusat yang dibentuk di lingkungan instansi pembina untuk membantu tugas pejabat yang menetapkan angka kredit, 2 tim penilai instansi yang dibentuk di lingkungan instansi pembina atau instansi pusat untuk membantu tugas pejabat yang menetapkan angka kredit, dan 3 tim penilai daerah yang dibentuk di lingkungan instansi daerah provinsi untuk membantu tugas pejabat terkait, dan instansi daerah kabupaten kota untuk membantu tugas pejabat sesuai dengan levelnya. Susunan tim penilai. Tim penilai terdiri dari pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi pembinaan JF/APK, unsur kepegawaian, dan APK ASN. Susunan keanggotaan tim penilai ada 3, seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 orang anggota. Susunan keanggotaan itu harus berjumlah ganjil, ketua tim penilai paling rendah
harus pejabat pimpinan tinggi pratama atau APK ASN ahli madya. Sekretaris tim penilai harus berasal dari unsur kepegawaian dan anggota tim penilai berasal dari pejabat analis pengembangan kompetensi. Syarat untuk menjadi anggota tim penilai adalah sebagai berikut. 1. Menduduki pangkat atau jabatan paling rendah sama dengan pangkat atau jabatan APK ASN yang akan dinilai. Kedua, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai angka kredit APK ASN. Dan ketiga, menilai. Saya ulangi, ketiga, aktif melakukan penilaian angka kredit APK. Apabila jumlah tim penilai tidak dapat dipenuhi dari APK ASN, anggota tim penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja APK ASN. Siapakah pejabat yang menetapkan tim penilai? Ada 3 pejabat. Pertama, pejabat pimpinan tinggi utama pada instansi pembina untuk tim penilai pusat. 2. Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk tim penilai instansi pada instansi pusat setelah mendapat persetujuan tertulis dari instansi pembina. Ketiga, pejabat pembina kepegawaian untuk tim penilai daerah pada instansi daerah setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari instansi pembina. Apabila dalam instansi pemerintah belum dibentuk tim penilai, maka penilaian angka kredit dapat dilaksanakan oleh tim penilai pada instansi pemerintah lain terdekat atau tim penilai pusat. Kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan. Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian angka kredit telah memenuhi angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan. Angka kredit kumulatif dihitung berdasarkan pencapaian angka kredit pada setiap tahun dan perolehan hasil kerja minimal pada setiap periode. Jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat atau jenjang jabatan fungsional APK tercantum dalam lampiran 3, lampiran 4, dan lampiran 5 Permenpan RB nomor 42 tahun 2021. Ini bisa dilihat angka-angkanya. Untuk kenaikan jabatan, APK ASN dapat melaksanakan kegiatan penunjang yang meliputi pengajar, pelatih, pembimbing di bidang pengembangan kompetensi, keanggotaan dalam tim penilai atau tim penguji kompetensi, perolehan penghargaan atau tanda jasa, perolehan gelar atau ijazah lain, atau pelaksanaan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jakfung APK. Kegiatan penunjang diberikan kumulatif angka kredit paling tinggi 20% dari angka kredit yang dipersyaratkan. Angka kredit itu diberikan 1 kali untuk 1 kali kenaikan pangkat. Kenaikan jenjang jabatan. Kenaikan jenjang JF APK 1 tingkat lebih tinggi wajib memenuhi angka kredit yang ditetapkan. Angka kredit dihitung dari akumulasi angka kredit kenaikan pangkat dalam 1 jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam lampiran 3, 4, dan 5 Permenpan RB. Jakfung APK ahli madya yang akan naik menjadi Jakfung APK ahli utama harus berpendidikan paling rendah magister sesuai dengan bidang tugasnya. Kenaikan jenjang jabatan fungsional APK dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan. Selain memenuhi syarat kinerja, APK ASN yang akan dinaikkan jenjang jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan harus lulus uji kompetensi, memenuhi hasil kerja minimal, dan persyaratan lain yang ditentukan oleh instansi pembina. Pengembangan profesi. Untuk kenaikan jenjang, APK ASN dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi. Kegiatan pengembangan profesi meliputi perolehan ijazah atau gelar pendidikan formal,
Kedua, penyusunan karya tulis atau karya ilmiah. Ketiga, penerjemahan atau penyaduran buku dan karya ilmiah di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan dan penjaminan mutu pelatihan. Selanjutnya, penyusunan standar, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. 5, pelatihan atau pengembangan kompetensi di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan. 6, kegiatan lain yang ditetapkan instansi pembina. Kegiatan pengembangan profesi ini diberikan angka kredit sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 Permenpan RB nomor 42 tahun 2021. Bapak Ibu sekalian silahkan memeriksa lampiran tersebut. Kegiatan pengembangan profesi. Bagi APK ASN yang akan naik ke jenjang ahli madya atau ahli utama, APK ASN yang bersangkutan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan angka kredit pengembangan profesi sebagai berikut. 6, bagi APK ASN ahli muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APK ahli madya, dan 12 bagi APK ahli madya yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APK ahli utama. Bapak Ibu sekalian, berikut kami sampaikan pembagian angka kredit untuk karya tulis yang dikerjakan bersama-sama. APK ASN yang secara bersama-sama membuat karya tulis atau karya ilmiah di bidang pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan diberikan angka kredit sebagai berikut. Apabila karya tulis dihasilkan dari 2 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya 60 untuk penulis utama dan 40 untuk penulis pembantu. Apabila terdiri atas 3 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya 50 bagi penulis utama dan masing-masing 25% bagi penulis pembantu. Apabila terdiri dari 4 orang penulis, maka pembagian angka kreditnya adalah 40% bagi penulis utama dan masing-masing 20% bagi penulis pembantu. Dan apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan mana penulis utama dan mana penulis pembantu, maka pembagian angka kreditnya dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis. Jumlah penulis pembantu paling banyak 3 orang. Mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan. Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi APK ASN dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. APK ASN yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang disyaratkan, kelebihan angka kredit tersebut akan diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Dalam hal target kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi tidak tercapai, APK ASN tidak diberikan kenaikan pangkat atau jabatan. Kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional APK. Penetapan kebutuhan PNS dalam jabatan fungsional APK ASN dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator 1, jumlah pegawai ASN dalam unit kerja, 2, jumlah program pengembangan kompetensi, dan 3, tingkat kompleksitas kebutuhan pengembangan kompetensi pada level instansi, level tugas, dan level individu pegawai ASN. Pedoman perhitungan kebutuhan jabatan fungsional APK ASN ditetapkan oleh instansi pembina setelah mendapat persetujuan dari Menteri Pan RB. Pengangkatan JFAK tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan JFAPK ditetapkan oleh instansi pembina. Berikut saya sampaikan terkait dengan kompetensi. PNS yang menduduki jabatan fungsional APK ASN harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatannya. Kompetensi APK ASN meliputi kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural.
Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan itu disusun oleh instansi pembina. Selanjutnya, pengembangan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, APK ASN wajib diikutsertakan pada pelatihan. Pelatihan yang diberikan kepada APK ASN disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja. Pelatihan yang diberikan kepada APK ASN dalam bentuk pelatihan fungsional atau pelatihan teknis di bidang tugas JF APK. Selain pelatihan, APK dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pendidikan. Program pengembangan kompetensi lainnya meliputi pemeliharaan kinerja dan target kinerja, seminar, lokakarya, konferensi, dan studi banding. Selanjutnya adalah pemberhentian dari jabatan. APK ASN diberhentikan dari jabatannya apabila 1. Mengundurkan diri dari jabatan, 2. Diberhentikan sementara sebagai PNS, 3. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, 4. Menjalani tugas belajar lebih dari 6 bulan, 5. Ditugaskan secara penuh di luar JF APK, atau 6. Tidak memenuhi persyaratan jabatan. Pengunduran diri dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF APK. Analis pengembangan kompetensi yang diberhentikan tersebut dapat diangkat kembali apabila tersedia lowongan kebutuhan. Pengangkatan kembali dalam JFAK dilakukan dengan menggunakan angka kredit terakhir dan dapat ditambah dengan angka kredit dari penilaian pelaksanaan tugas JFAPK dan pengembangan profesi yang diperoleh selama yang bersangkutan diberhentikan. Selanjutnya masih terkait dengan pemberhentian dari jabatan, APK ASN yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan di luar JFAPK dapat disesuaikan pada jenjang jabatan sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling kurang 1 tahun setelah diangkat kembali pada jabatan terakhir yang didudukinya setelah mengikuti dan lulus uji kompetensi. APK ASN yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam jabatan JFAK. Pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan. APK ASN dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan dengan persetujuan dari pejabat pembina kepegawaian. APK ASN dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, atau jabatan pelaksana. Dan terakhir terkait dengan, belum terakhir, ada 2 yang terakhir. Tugas instansi pembina. Instansi pembina berperan sebagai pengelola jabatan fungsional APK yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan. Ada 19 tugas instansi pembina, diantaranya menyusun pedoman formasi JFAPK, menyusun standar kompetensi, menyusun juklak dan juknis JFAPK, dan sampai terakhir menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. Terakhir terkait dengan JFAPK. Maksud saya organisasi profesi JFAPK. JFAPK wajib memiliki 1 organisasi profesi. Setiap APK wajib menjadi anggota organisasi profesi JFAPK. Pembentukan organisasi JFAPK difasilitasi oleh instansi pembina. Organisasi profesi JFAPK mempunyai tugas 1. Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi, 2. Memberikan advokasi, dan 3. Memeriksa serta memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi. Kode etik dan kode perilaku profesi itu ditetapkan oleh organisasi profesi JFAPK setelah mendapat persetujuan dari pimpinan instansi pembina. Hubungan kerja antara instansi pembina dengan organisasi
profesi JFAPK bersifat koordinatif dan fasilitatif. Demikian penjelasan mengenai jabatan fungsional analis pengembangan kompetensi ASN. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi pejabat fungsional analis pengembangan kompetensi di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera.